Wa yahrumu lan haram bil janabati kalawan sebab junub al muksu opo berdiam fil masjidi ing dalam masjid fil masjidi ing dalam masjid wa qiraatu qur'anin lan maca al-Qur'an lan haram maca al-Qur'an biqasdihi kalawan tujuan Al-Qur'an walau ba'du ayatin walaupun itu sebagian ayat walau ba'du ayatin walaupun itu sebagian ayat bihaitsu yusmi'u kalawan sekiranya memperdengarkan sapa wong nafsahu ing awake wong walau sobian walaupun itu anak kecil khilafan hale berbeda lima maring pendapat afta kang berfatwa bi kalawan ma an-Nawawi sapa Imam Nawawi wa binahwi haidin lan kalawan umpamanya haid la tidak haram bi khuruji tulkin kalawan sebab keluarnya darah mau melahirkan atau darah waktu melahirkan Kalau la tidak haram kalau sebab keluarnya darah waktu melahirkan. Salatun opo salat wa qiraatun lan maca Al-Qur'an. Wa saumun lan puasa. Wa yajibu lan wajib qadha'uha apa mengganti saum. Qadha'uha apa mengganti saum. Las sholatu tidak haram apa salat. Kok tidak haram. La sholatu tidak wajib apa kodok sholat. Tidak wajib apa kodok sholat. Berarti ay la yajibu kodok sholat. Bal yahrumu bahkan haram kodokuha apa kodok sholat. Alal aujah menurut kaul aujah. Saya ulangi lagi. Wa yajibu lan wajib qada'uhu ya apa mengganti puasa qada'uhu apa mengganti puasa la sholat tidak wajib mengganti sholat la sholat tidak wajib mengganti sholat bal yahrumu bahkan haram qada'uha apa mengganti sholat alal aujah menurut pendapat yang kuat. Sekarang menjelaskan hal-hal yang haram bagi orang junub. Kalau junub ini umum, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Hasan pernah junub? Pernah ya? Perempuan juga junub. Tapi kalau haid belum pernah. Husain haid belum pernah. Fahri pernah nifas belum? Nah, karena haid dan nifas itu khusus perempuan. Tapi kalau haid ini umum, baik laki-laki dan perempuan. Sekarang barang siapa yang junub entah laki-laki atau perempuan maka haram berdiam di masjid. Ini keluar enggak ya? Keluar. Mulai tadi keluar. Mulai taklim.
Nggak apa-apa, bagus ya. Jadi baik laki-laki atau perempuan yang junub haram berdiam di masjid. Ya, duduk-duduk, nyantai-nyantai nggak boleh. Haram berdiam di masjid. Ada masjid, ada serambi masjid, ada halaman masjid. Di masjid nggak boleh haram. Kalau di serambi juga haram. Tapi kalau di aula masjid, halaman masjid nggak apa-apa. Karena aula, halaman itu tidak termasuk dari masjid. Sehingga orang haid, orang junub nggak apa-apa. Tapi sholat iktikaf nggak sunnah. Tapi kalau serambi itu termasuk kategori masjid. Sehingga orang haid tidak boleh ada di serambi. Benar. Sehingga sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah karena di serambi masjid. Bedanya kalau di aula masjid atau halaman masjid. Yang kedua, tidak boleh bagi orang yang junub yaitu membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Walaupun satu ayat. Apa artinya tujuan ini? Karena yang kita baca kadang kita nggak ada tujuan baca Al-Quran. Contohnya, hari junub, Hasan, mas, itu lo meninggal. Langsung jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat Al-Quran. Tapi tujuannya bukan untuk baca Al-Quran. Tujuannya karena ada orang yang meninggal. Kalimatut tarjih. Paham ya? Jelas? Atau Hasan mau ziarah wali songo tapi junub. Ziarah wali songo tapi junub. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini ayat Al-Quran. Tapi kalau ditanya kira-kira jawabannya apakah tujuan baca Al-Quran atau tujuannya baca untuk lisafar? Mesti karena lisafar. Ya Ustadz, saya baca doa itu doa. Saya baca doa itu karena memang mau ziarah. Tapi itu Ustadz, saya masih junub. Bagaimana? Nggak apa-apa karena qasduhnya, karena tujuannya bukan baca Al-Quran, tapi baca doa lisafar. Paham ya? Atau gini, Fakhri bangun rumah. Harganya 100 M. Oh, nggak nanggung-nanggung ya. 100 M. Kalau kita punya rumah baru, dianjurkan membaca ayat atau dibacakan ayat Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni, ya Allah tempatkanlah saya munzalan di sebuah tempat. Rabbi anzilni munzalan mubarakah, yang barakah. Wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik yang memberi tempat. Baca ayat ini, doa ini, kan biar barokah rumahnya. Tapi sayangnya masih junub lah. Beli rumah baru 100 M, nggak sempat mandi besar, langsung baca doa tadi. Loh, saya baca ini deh. Harus dikonfirmasi, Mas, tujuannya baca apa? Apakah ada tujuan baca Al-Quran atau ada tujuan untuk baca doa biar barokah? Mesti jawabannya, ya Ustadz, ayat yang saya baca tadi, saya tujuannya untuk membaca itu biar tempat ini barokah. Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau pengakuannya, ya Ustadz, saya baca itu memang sengaja lah, ini memang sengaja baca Al-Quran, nggak ada tujuan apa-apa. Ya Ustadz, saya sengaja baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memang sengaja baca Al-Quran, bukan karena ada yang meninggal. Saya sengaja baca ayat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu memang sengaja baca ayat Al-Quran, bukan karena safar.
Wah, kalau memang tujuannya seperti itu, maka hukumnya haram, paham ya? Maka hukumnya haram, maka tergantung dari itu tujuannya. Walaupun cuma setengah ayat, sekiranya orang itu mendengar dirinya. Apa artinya? Kalau baca tapi di hati, nggak apa-apa. Baca Yasin. Junub baca Yasin tapi di hati, nggak apa-apa. Baca Al-Kahfi kalau hafal. Kalau nggak hafal, musuh bacanya. Kalau nggak hafal, kan mesti pegang. Pokok intinya yang haram itu kalau memang sampai diucapkan yang dirinya sampai dengar. Tapi kalau memang di hati nggak menjadi masalah. Sehingga dari ini solusinya bagi wanita-wanita yang punya program tahfidzul Al-Quran, punya program hifdzul Al-Quran, karena wanita kan pasti haid. Dia di sisi lain harus mengulang. Contohnya Mbak Hasan ini punya hafalan Al-Quran. Mbak Hasan punya hafalan Al-Quran. Biar nggak cepat hilang hafalannya harus mengulang kan. Harus diulang. Tapi di sisi lain haid. Bagaimana? Maka silakan diulang tapi di dalam hati. Nah, paham ya? Nggak boleh dijelaskan. Nggak boleh diucapkan dengan lisan yang sehingga dirinya sampai mendengar. Apalagi orang lain. Paham ya? Maka solusi yang paling tepat bagi wanita yang sedang program hifdzul Al-Quran, hifdzul Quran, di sisi lain dia harus mengulang, di sisi lain dia haid, maka solusinya silakan diulang tapi di dalam hati. Paham? Jelas? Walau sobian, walaupun itu anak kecil. Jadi walaupun anak kecil kalau haid. Walaupun anak kecil kalau junub haram baca Al-Quran. Tapi bedanya dengan pendapat yang difatwakan Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, anak kecil yang junub ini enggak haram karena masih kecil. Tapi kalau sudah junub, anak kecil menjadi orang dewasa ya. Karena termasuk ciri-cirinya baligh, ciri-cirinya dewasa itu kalau sudah ihtilam, mimpi basah atau keluarnya air mani. Bedanya kalau yang keluar, nah ini. Begitu juga bagi orang yang haid. Hukum di atas selain orang yang junub juga orang yang haid. Tidak boleh berdiam di masjid, ya. Dan juga tidak boleh baca Al-Quran. Ada tambahan. Tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Tidak boleh baca Al-Quran. Tidak boleh puasa. Wanita haid tidak boleh puasa, tapi wajib qadha. Wanita haid tidak boleh puasa dan haram qadha. Paham ya? Mbak Husain haid tak boleh puasa. Tapi kalau sudah suci wajib mengganti puasa. Mas Fakhriyah haid tak boleh sholat. Tapi kalau sudah suci, nah ini. Tapi kalau sudah suci nggak boleh sholat, haram. Kalau puasa wajib qadha, kalau sholat haram qadha. Ustaz kok beda? Padahal sholat itu tiang agama. Bagi wanita haid, kenapa kok haram qadha, haram mengganti sholat? Padahal sholat tiang agama. Yang harus diganti kok cuma puasa? Karena gini, haid itu ya bulan haid ya. Puasa itu wajibnya kapan? Setahun sekali apa tiap hari? Puasa itu setahun sekali 1 bulan. Wis, sholat itu wajibnya apa setahun sekali apa tiap hari? Tiap hari 5 kali. Puasa itu tiap hari 5 kali.
Sedangkan puasa setahun sekali 1 bulan. Seandainya syariat mewajibkan kaum ibu-ibu perempuan wajib untuk mengganti mengganti sholat, maka ini akan masyaqqah, memberatkan perempuan. Paham ya? Haid 10 hari. Berarti enggak sholatnya? Sehari kan ada 5 kali. 5 kali 10 berapa? Haid 10 hari. Enggak sholat 10 hari. Sehari kan ada 5. 5 kali 10 berapa? 500. 50. 50. Kalau 50 ya. Duhurnya 10 ya. Asarnya 10. Maghribnya 10. Isya subuhnya 10 semua. Maka kalau seandainya perempuan yang haid seperti ini harus mengganti sholat, maka Islam memberatkan kepada kaum perempuan. Sedangkan ad-dinu yusrun, agama itu sangat gampang. Paham ya? Bedanya dengan puasa. Puasa itu setahun sekali, 1 bulan. Wes, anggaplah selama puasa dia haid. Haidnya kan nggak sampai 1 bulan. Maksimal haid itu berapa? Berapa? 75? 15. Haid itu maksimal 15 hari. Sedangkan puasa setahun sekali cuma 30 hari. 1 bulan. Maka ini kan tidak seberat seperti sholat. Maka ketika wanita haid wajib qodok puasa, tapi haram qodok sholat. Jelas ya?